Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Arianti Leburaya dengan NIM 2407010130 semester 3 Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Perencanaan Program Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah pengertian perencanaan. Jadi teman-teman, perencanaan kesehatan masyarakat itu merupakan proses yang penting yang bertujuan supaya semua program dan kegiatan kesehatan bisa berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui perencanaan yang baik, sumber daya yang ada seperti tenaga, dana, dan waktu dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Dengan kata lain, perencanaan itu membantu kita memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan tidak asal jalan, tetapi benar dan terarah dan punya hasil yang nyata bagi masyarakat. Menurut Hani Handoko, perencanaan itu melibatkan 4 hal penting, yaitu apa yang dilakukan, bagaimana cara melakukannya, kapan waktunya, dan siapa yang melaksanakannya. Sementara itu, menurut Goetz, perencanaan adalah kemampuan untuk memilih alternatif terbaik dalam mencapai tujuan, yang berarti proses perencanaan itu mungkin mempunyai banyak pilihan atau cara untuk mencapai satu tujuan, tetapi kita harus memilih yang paling efektif dan realistis. Jadi, perencanaan juga melatih kita untuk berpikir kritis dan membuat keputusan yang tepat agar hasilnya maksimal. Selanjutnya adalah tujuan dari perencanaan. Yang pertama, menjadi panduan dalam penyusunan dan pelaksanaan program. Teman-teman, coba kita membayangkan panduan ini seperti peta perjalanan. Di mana kalau tanpa peta itu, kita mudah untuk nyasar. Dengan perencanaan, semua langkah mulai dari tujuan, aktivitas, sampai bahan dan anggaran sudah terarah. Jadi, saat pelaksanaan, tim mengetahui apa yang harus dilakukan dan tidak buang-buang waktu atau sumber daya. Yang kedua adalah mengarahkan kegiatan agar lebih terfokus dan efisien. Kita memilih prioritas dan urutan tindakan yang paling masuk akal, sehingga tenaga dan dana dipakai secara efisien. Intinya, kerja tidak hanya tentang capek, tetapi juga tentang hasil yang maksimal. Yang ketiga adalah mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan. Saat kita sudah menganalisis situasi, menimbang alternatif, dan menyiapkan rencana cadangan, kemungkinan bikin keputusan keliru menjadi lebih kecil. Jadi, kalau ada masalah di lapangan, kita lebih siap dan cepat beradaptasi. Yang berikut adalah manfaat dari perencanaan. Yang pertama, sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan berfungsi sebagai pedoman. Dengan pedoman ini, pelaksanaan kegiatan punya acuan yang jelas. Siapa melakukan apa, kapan, dan bagaimana. Saat evaluasi nanti, kita bisa mengukur keberhasilan berdasarkan target yang sudah ditetapkan. Yang kedua, mempermudah koordinasi antar bagian atau tim. Dengan rencana yang jelas, setiap tim mengetahui perannya, sehingga koordinasi menjadi lancar. Alur komunikasi dan tanggung jawab menjadi jelas, sehingga potensi duplikasi kerja atau konflik tugas bisa diminimalkan. Yang ketiga, membantu pembagian tanggung jawab menjadi lebih jelas. Perencanaan menetapkan siapa bertanggung jawab untuk setiap aktivitas dan output. Ini mempermudah supervisi dan akuntabilitas. Siapa yang harus dipanggil jika ada masalah dan siapa yang perlu dibantu. Yang keempat, menjadi dasar pengendalian agar tetap sesuai rencana. Rencana memungkinkan monitoring dan pengendalian. Kalau pelaksanaannya melenceng, kita bisa melakukan koreksi lebih cepat. Jadi, tujuan program punya peluang lebih besar untuk tercapai. Berikutnya adalah prinsip-prinsip perencanaan. Yang pertama, berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Rencana harus lahir dari masalah nyata di lapangan, bukan hanya sebatas asumsi. Analisis situasi dan survei kebutuhan memastikan intervensi relevan dan konteks yang lokal. Yang kedua adalah partisipatif, di mana kita mengajak masyarakat dan pihak terkait membuat rencana lebih diterima dan punya dukungan.
Partisipasi juga memperkaya perspektif sehingga solusinya lebih tepat sasaran. Yang ketiga, berbasis data dan bukti. Keputusan harus didukung dengan data, seperti data survei, laporan kesehatan, dan statistik. Data membantu memilih alternatif yang paling efektif dan efisien. Yang keempat adalah fleksibel. Meskipun rencana itu panduan, harus ada ruang untuk adaptasi jika situasi berubah dalam kondisi darurat atau temuan baru. Rencana bisa direvisi. Selanjutnya adalah konsep lama dan konsep baru dalam perencanaan. Kalau konsep lama, perencanaannya itu lebih sederhana dan spontan. Biasanya berdasarkan pengalaman masa lalu, di mana belum menggunakan data atau analisis yang mendalam. Jadi kayak dulu tuh sumber hasil pakai cara yang ini, pasti akan ulang lagi pakai cara yang pada awalnya sumber hasil. Padahal itu cara tuh belum cocok untuk kondisi di masa sekarang. Sedangkan konsep baru, di mana perencanaan sudah jauh lebih modern dan ilmiah. Sekarang semua berdasarkan data dan informasinya yang valid, sifatnya terencana, sistematis, dan objektif. Selain itu, konsep baru juga melibatkan proses pengorganisasian sumber daya. Jadi, ada peran tim, koordinasi antar sektor, dan pembagian tugas yang jelas. Dan yang paling penting adalah konsep baru selalu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Jadi, kalau ada perubahan di kondisi atau lapangan, rencana bisa disesuaikan biar tetap relevan. Intinya kayak konsep lama itu lebih asal-asalan, sedangkan konsep baru itu sudah by data dan lebih adaptif. Jadi hasilnya lebih efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, problem solving cycle atau siklus pemecah masalah. Teman-teman, problem solving cycle ini seperti langkah-langkah yang sistematis yang biasanya dipakai untuk menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat dari awal hingga akhir. Langkah yang pertama yaitu analisis situasi. Di tahap ini, kita mengumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin tentang kondisi di lapangan. Misalnya, angka kejadian penyakit, kondisi lingkungan atau perilaku masyarakat. Tujuannya biar kita tahu gambaran nyatanya, tidak asal tebak-tebak saja. Yang kedua, identifikasi masalah. Dari pengumpulan data di atas, kita dapat menentukan apa saja masalah kesehatan yang muncul. Misalnya, banyak warga di desa X terkena demam berdarah. Berarti ada masalah pada kebersihan lingkungan atau genangan air. Yang ketiga, menentukan prioritas masalah. Karena tidak semua masalah bisa ditangani sekaligus. Kita pilih dulu mana yang paling mendesak, paling berdampak, dan yang paling mungkin diatasi dengan sumber daya yang ada. Yang keempat adalah menetapkan tujuan. Di sini kita menentukan hasil apa yang mau dicapai. Misalnya, menurunkan kasus demam berdarah sebesar 50% dalam waktu 6 bulan. Yang kelima adalah alternatif pemecah masalah. Kita mencari berbagai solusi yang bisa dilakukan. Bisa lewat penyuluhan, fogging, bersih lingkungan, atau pemberdayaan masyarakat. Dari semua alternatif itu, kita pilih yang paling efektif dan realistis. Yang keenam adalah menyusun rencana operasional. Di tahap ini, baru kita menentukan detailnya, apa yang dilakukan, siapa yang melaksanakannya, kapan waktunya, dan di mana lokasinya, serta bagaimana caranya. Pokoknya ini tuh sudah kayak blueprint programnya. Yang ketujuh, pelaksanaan dan penggerakan. Tahap ini adalah tahap eksekusi di lapangan, di mana semua pihak mulai menjalankan tugas sesuai tugas yang diberikan atau tugas masing-masing. Yang kedelapan, pemantauan. Di sini kita pantau apakah kegiatan berjalan sesuai rencana. Misalnya, sudah berapa rumah yang disemprot dan sudah berapa banyak warga yang ikut gotong royong. Yang kesembilan adalah pengawasan dan pengendalian, di mana kita memastikan bahwa kegiatan tetap sesuai jalur, tidak keluar dari tujuan awal. Kalau ada hambatan, bisa langsung dikoreksi. Dan yang terakhir adalah evaluasi hasil. Kita lihat hasil akhirnya, apakah programnya berhasil dan apa yang bisa diperbaiki buat ke depan. Evaluasi ini paling penting, supaya program selanjutnya bisa lebih baik dari program sebelumnya. Jadi, problem solving cycle itu
seperti alur kerja profesional dalam dunia kesehatan masyarakat, mulai dari mengenali masalah, menyusun strategi, sampai menilai hasilnya. Berikutnya adalah jenis-jenis perencanaan. Dalam dunia kesehatan masyarakat, perencanaan dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, perencanaan strategis. Ini merupakan rencana jangka panjang dengan kisaran waktu 5 hingga 10 tahun. Fokusnya ada di visi dan misi besar pembangunan kesehatan. Misalnya, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Jadi ini tuh seperti arah besar atau big goals-nya perencanaan. Yang kedua, perencanaan taktis. Ini lebih ke jangka menengah. Kisaran waktunya 1 hingga 5 tahun. Tujuannya untuk menjabarkan strategi dan perencanaan strategis tadi ke langkah-langkah yang lebih konkret. Misalnya, meningkatkan akses air bersih di seluruh puskesmas dalam 3 tahun ke depan. Berikutnya adalah jenis-jenis perencanaan. Dalam dunia kesehatan masyarakat, perencanaan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah perencanaan strategis. Ini adalah rencana jangka panjang sekitar 5-10 tahun. Fokusnya ada di visi dan misi besar pembangunan kesehatan. Misalnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Jadi ini tuh seperti arah besar atau big goals begitu. Yang kedua, perencanaan taktis. Perencanaan taktis ini lebih ke jangka menengah. Kisaran waktunya 1 hingga 5 tahun. Tujuannya untuk menjabarkan strategi dan perencanaan strategi ke langkah-langkah yang lebih konkret. Misalnya meningkatkan akses air bersih di seluruh puskesmas dalam 3 tahun ke depan. Dan yang ketiga adalah perencanaan operasional. Perencanaan ini tuh perencanaan jangka pendek, biasanya berkisaran waktu 1 tahun. Isinya itu sudah sangat rinci seperti kegiatan apa yang dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, sampai kapan pelaksanaannya. Berikut adalah peran masyarakat dalam perencanaan. Jadi, masyarakat sangat berperan penting dalam tahapan perencanaan, karena siapa lagi yang paling tahu kondisi dan kebutuhan wilayahnya selain mereka sendiri. Peran masyarakat yang pertama memberikan masukan dan usulan kegiatan prioritas. Jadi, masyarakat bisa menyampaikan langsung masalah yang paling sering dialami, misalnya soal sanitasi, air bersih, atau penyakit tertentu yang sering muncul. Yang kedua, terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Di sini masyarakat bisa ikut diskusi bersama pemerintah untuk menentukan arah program yang mau dijalankan. Yang ketiga, ikut membantu pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program kesehatan. Jadi, masyarakat itu tidak hanya memberikan ide, tetapi terlibat langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan, biar hasilnya lebih terasa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh program kesehatan masyarakat. Sebelum kita masuk ke dalam contoh program, kita flashback kembali ke slide awal, yaitu tentang pengertian perencanaan, di mana menurut Hani Handoko, perencanaan itu menegaskan apa, bagaimana, kapan, dan siapa yang akan melaksanakan kegiatan. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana keempat unsur itu diaplikasikan pada program pencegahan demam berdarah melalui PSN dan 3M+. Yang pertama, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan yang pertama adalah melaksanakan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dan 3M+, yaitu menguras, menutup, mendaur ulang, dan langkah plusnya adalah seperti penggunaan kelambu, obat nyamuk, dan tanaman pengusir nyamuk. Yang kedua adalah bagaimana. Bagaimana cara melaksanakannya, yaitu dengan cara gotong royong, bersih lingkungan sebagai aksi kolektif, edukasi masyarakat melalui penyuluhan, poster, dan media sosial untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku hidup bersih, pemeriksaan sarang nyamuk oleh kader atau jumantik, dan pelaporan kasus ke puskesmas untuk respon yang cepat dan monitoring. Yang ketiga, kapan pelaksanaan? Pelaksanaannya dapat dilakukan setiap minggu, misalnya Jumat bersih. Lalu penyuluhan setiap awal bulan agar pengetahuan masyarakat diperbarui berkala, dan pemantauan jentik 2 minggu sekali supaya pengerjaan pengendalian vektor konsisten dan hasilnya terukur. Yang keempat, siapa yang bertanggung jawab atau pelaksana? Yang bertanggung jawab yaitu adalah masyarakat, kader jumantik, puskesmas, dan pemerintah desa atau kelurahan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Perencanaan program kesehatan masyarakat merupakan langkah strategis untuk memastikan
bahwa seluruh kegiatan dan program kesehatan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui proses perencanaan yang terstruktur, mulai dari analisis hingga evaluasi hasil, setiap sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal. Prinsip fleksibilitas partisipasi masyarakat serta penggunaan dan data bukti menjadi kunci keberhasilan dalam perencanaan. Masyarakat juga memegang peran penting dalam memberikan masukan, melaksanakan hingga mengevaluasi program kesehatan, seperti contoh pada kegiatan pencegahan demam berdarah melalui pemberantasan sarang nyamuk dan 3M+. Dengan demikian, perencanaan yang baik tidak hanya menjadi panduan kerja, tetapi juga menjadi dasar untuk mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Yang kelima atau yang terakhir adalah pemerintah desa atau kelurahan, di mana pemerintah atau kelurahan desa dapat memberikan fasilitas sumber daya, koordinasi, dan dukungan kebijakan lokal. Pembagian ini membuat tugas terukur. Kalau ada masalah, jelas siapa yang harus dipanggil.